Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Kita hari ini berkumpul dalam pekan doa hari terakhir, hari Sabtu. Sebelum kita memulai pekan doa ini, biarlah kita mengucapkan hati kita mau katakan terima kasih kepada Tuhan kita. Bukan hanya karena sudah boleh berlangsung pekan doa dari hari Senin sampai Sabtu ini, semua karena tuntunan Tuhan, tapi juga kita mengucap terima kasih untuk setiap tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau naikkan lagu pembuka kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kita alami dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan sekali lagi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku akan anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Kita mau katakan sekali lagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan yang boleh kami rasakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak hanya pada pagi hari tadi Tuhan Yesus ketika kami bangun Tuhan, tapi untuk sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Begitu juga dengan pekan doa pada hari ini Tuhan, kami ucap syukur
kalau kami boleh ditibakan gerejamu ini Tuhan Yesus, di rumahmu dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Tuhan, biarlah kami menyiapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu, bersungguh-sungguh untuk berdoa kepadamu Tuhan Yesus. Bukan doa yang terakhir ini Tuhan. Tuhan, biarlah roh-Mu yang bekerja ya Bapa. Biar roh-Mu turun di atas kami Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah roh-Mu yang menggerakkan hati kami, telinga kami ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah pada hari ini pekan doa boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Iya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, masih semangat? Semangat, semangat. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagu sukacita kita. Kita mau katakan berlimpah sukacita di hatiku sambil bertepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang nanti akan disampaikan oleh Emang Pendeta Frankie. Kita mau siapkan hati kita mau katakan, kita mau naikkan pujian, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih. Oh
Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk memohon kuasa Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Bapa di surga, terima kasih pada saat ini ada sukacita besar bagi kami. Saat kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran Tuhan yang kami hidupi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk masuk di dalam persekutuan yang indah ini. Ketika kami boleh merendahkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kegerakan Roh Kudus yang memampukan kami untuk berseru dan memanggil nama Tuhan. Tuhan kami dalam setiap doa, dalam setiap nyanyian kami, kerinduan kami adalah kebenaran Tuhan. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu jugalah yang akan menguasai seluruh kehidupan kami. Untuk kami boleh mendengar dengan baik, untuk kami boleh memahami, mengalami, dan bahkan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehendak-Mu yang nyata bagi kami melalui firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari surat Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat malam. Kenal maka sayang, tak kenal maka kenalan. Biar sayang. Saya ini kali pertama datang ke gereja ini dan mudah-mudahan nanti kesannya baik. Jika tidak baik, saya pasti tidak akan ada lagi di tempat ini. Saya Pendeta Franky Napitupulu, dari nama Bapak Ibu pasti sudah tahu saya orang Cirebon. Ya, ya, Pendeta Franky Napitupulu. Istri nama Yesi Lucia Siburian. Anak saya 3. Yang paling besar masih kelas 4 SD laki-laki, adiknya kelas 1 SD laki-laki juga, yang paling kecil perempuan, bungsu. Ya sudah, cukup. Perempuan masih setahun 2 bulan, Maret kemarin baru ulang tahun pertama. Kami tinggal di Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Saya pendeta HKBP, melayani di kantor. Kalau di HKBP, di kantor nggak dikasih di jemaat. Kalau dikasih di jemaat, nggak boleh di kantor. Jadi saat ini saya di kantor dulu. Saya di kantor dulu selama 1 periode ini. Setelah sebelumnya saya juga melayani di gereja. Kali ini saya ditugaskan di kantor distrik namanya. Kantor distrik itu kalau di GKI mungkin klasis ya. Ya kalau di kami distrik
DKI Jakarta, Distrik 8. Jadi kami mengurusi gereja-gereja HKBP di Provinsi DKI Jakarta yang terbagi di 54 resort dan 98 gereja. Itu pekerjaan kami. Itu kenapa orang di kantor mesti di kantor, tidak bisa di jemaat. Itu perkenalan. Terima kasih untuk GKI Cipinang Elok yang boleh saya ada di tempat ini, paling tidak melihat gereja yang indah ini dan buah-buahan yang indah di belakang saya. Berharap itu ada yang bisa saya bawa pulang. Tapi saya kira pengharapan saya tidak akan terwujud malam hari ini. Dan di penutup, entah kenapa saya di penutup, dan itu mengkhawatirkan buat saya, karena saya tidak tahu apa yang pendeta sebelumnya sampaikan. Apa ini akan semakin baik atau semakin buruk, biarlah Roh Kudus yang berbicara. Saya percaya itu kenapa ketika ada orang bertanya ke saya, Pak Pendeta, apa khotbah Pak Pendeta tadi? Saya bilang, saya tidak tahu. Kenapa? Karena bukan saya yang bicara, Roh Kudus yang berbicara. Ya, itu pembenaran sebenarnya. Terima kasih, itu perkenalan. Semoga sekali lagi meninggalkan kesan yang baik, tapi bukan hanya kesan, tapi ada kebenaran Tuhan yang kita hidupi pada saat ini, merangkum pekan doa yang kita lakukan selama kurun waktu yang ditetapkan. Jadi bukan hanya sedang berkumpul saja, berdoa saja, tapi ada kegerakan roh yang terjadi dalam hidup kita sebagai manifestasi hidup yang berdoa. Itu menjadi harapan yang pertama. Tema besarnya adalah roh mengalahkan daging. Saya mesti buat tanda tanya di situ. Saya yang buat tanda tanya itu. Biar apa? Biar kita menjawab bersama. Bahwa ternyata roh mengalahkan daging buat saya tidak seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Karena orang sering menganggap rohnya lebih unggul, dagingnya lebih hina. Bagi saya tidak begitu. Kenapa? Baik tubuh dan roh Anda sama-sama telah diselamatkan oleh Kristus. Tidak ada bedanya. Jadi bukan persoalan rohmu lebih utama, tubuhmu lebih buruk, tidak. Itu kenapa roh dan tubuh kita adalah kehidupan yang holistik yang telah diselamatkan oleh Kristus. Itu kenapa kalau orang bertanya kepada kita, berapa hargamu? Kalau orang Batak pasti tahulah itu. Kalau lulusan S1 50 juta, S2 100 juta, S3 200 juta, sinamot. Tapi bukan itu ya, bukan. Berapakah hargamu? Kaget saya. Mahal sekali Ibu Oma. Tapi nggak apa-apa, kita memang mahal ya. Tapi kalau orang tanya ke saya, berapa harga Pak Pendeta? Saya katakan, harga saya sama dengan tebusan nyawa Putra Allah di Golgota. Berapakah hargamu? Sama dengan tebusan Kristus. Maka ingat, seburuk apapun hidupmu saudara-saudara, pastikan itulah hidup satu-satunya yang telah diselamatkan oleh Kristus. Amin. Jangan lecehkan itu. Jangan katakan, oh hidup orang lebih baik. Anda tidak bisa memilih untuk menjadi siapa, benar? Tak bisa Anda memilih untuk menjadi anak Jokowi. Tak bisa. Kalau sudah nabi tupulu lah. Terimalah kenyataan itu. Anda tidak bisa memilih kehidupan macam apa. Mungkin hidup orang lain lebih baik dari Anda, terlihat. Tapi Anda kan tidak bisa menjadi orang lain. Tapi ingat, seburuk apapun hidupmu, percayalah itulah hidup satu-satunya yang telah diselamatkan oleh Kristus. Itu dulu, itu kenapa saya katakan ini tanda tanya. Karena ternyata keselamatan yang saya terima adalah keselamatan yang holistik. Baik roh saya dan tubuh saya sama-sama diselamatkan. Itu kenapa dalam pengakuan iman rasuli kita mempercayai tentang kebangkitan tubuh. Bukan kebangkitan roh. Kebangkitan tubuh. Maka artinya seperti apapun bentuk tubuhmu. Oke? Biarpun seperti saya dulunya six pack Bapak Ibu. Tapi karena kehidupan begitu menyenangkan jadi pendeta makan terus. Kalau di HKBP setiap ibadah makan loh. Dan malam itu jam 9. Bayangkanlah apa yang terjadi. Saya tadinya kuliah STT itu masih six pack, ketika sudah jadi pendeta jadi one pack. 5-nya hilang, tinggal 1 lagi. Nggak ada masalah dengan itu, yang penting bersyukur. Tapi intinya seperti apapun bentuk, banyak orang menolak tubuhnya loh. Banyak orang menolak tubuhnya. Banyak. Saya tidak cantik. Apalagi perempuan nih, gampang sekali menolak tubuhnya. Itu kenapa kalau mau bikin stres perempuan gampang, pemain musik. Kalau dia ulang tahun, kasih kadonya timbangan.
Selesai itu. Langsung dia bilang, aku gendut. Emang nambah berapa non? 1 gram. 1 gram nambah aku gendut, gimana dengan saya 3 kilo? Seringkali kita mengukur, oh ternyata tubuhku ini adalah tubuh yang rusak. Percayalah, sekali lagi, di dalam Kristus semuanya telah ditebus. Ini coba kita lihat. Roh dan daging selalu dipertentangkan termasuk dalam ayat ini. Roh penurut tetapi daging lemah. Keinginan daging berlawanan dengan roh. Keinginan daging maut, keinginan roh damai sejahtera. Lahir dari daging adalah daging, lahir dari roh adalah roh. Ini dan lain-lain. Banyak sekali yang mengatakan seolah-olah bahwa tubuh kita ini hina, roh kita yang bagus. Tapi ingat, R yang dimaksud itu sesungguhnya adalah R yang sudah masuk dalam manifesto Dei. Kehadiran Tuhan dalam peristiwa Pentakosta mengatakan bahwa roh Tuhan itu tinggal menyatu dengan manusia. Jadi jangan berpikir Anda bicara tentang roh dalam arti pikiran, kata hati dan seterusnya. Sedikit. Kita bicara tentang itu. Roh penurut, daging lemah, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kenapa? Sebenarnya ada faktornya ini. Karena memang dalam Alkitab kita, itu ada dikotomi tubuh jiwa. Ada. Tapi ada juga trikotomi tubuh jiwa roh. Ini kepencet sendiri ya. Saya letak, takut saya. Oke, tubuh jiwa. Kita lihat di situ. Dikotomi tubuh jiwa artinya tubuh kita terdiri dari tubuh dan jiwa, itulah manusia. Tapi ada juga trikotomi, ada tubuh, jiwa, dan roh. Dan entah kenapa orang-orang selalu menganggap bahwa roh itulah yang paling tinggi. Itu kenapa ada orang berdoa begini. Kalau dalam ibadah, kalau di orang HKBP namanya pertangyangan. Ibadah keluarga. Saya paling suka kalau sudah doa makan. Itu yang paling saya tunggu acaranya. Biasanya kalau sudah khotbah sudah hilang tuan rumah satu. Tutak udah bunyi di belakang itu. Tapi bukan itu yang mau saya katakan. Doanya yang bikin saya terkadang harus berkata, Tuhan benarkah ini? Gini. Kami sudah menerima makanan rohani kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Sekarang kami mau makan mie gomak. Kami mau makan saksang. Makanan jasmani kami. Berkati Tuhan. Coba, apa yang terjadi di situ? Firman Tuhan makanan rohani. Panggang itu yang apa yang haram-haram apa? Itu makanan jasmani. Apa yang pernahkah Anda berpikir orang kehilangan keselamatannya karena makanan? Pernahkah Anda berpikir orang berdosa karena persoalan makanannya? Coba dulu kita bayangkan. Maka ketika terjadi pemisahan antara tubuh roh, Anda sudah masuk dalam divide et imperanya iblis. Seolah-olah tubuh ini sah-sah saja berdosa, tapi roh itu tidak. Itu kenapa ada orang mengalami yang disebut dengan split personality. Split personality adalah di rumah dia bisa terlihat sebagai bapak yang sungguh baik, tapi di kantor dia menjadi seorang manajer yang buas. Bisa seperti itu. Di gereja orang terlihat beribadah, ya Tuhan haleluya katanya, tapi di luar ya Tuhan halilintar. Ada loh yang begitu. Ada yang begitu. Kenapa? Karena dia memisahkan ini arena surga, arena roh. Padahal tidak. Kita beribadah di sini tubuh kita ada loh. Mata kita ada. Kaki kita ada. Semua ada di sini. Kenapa kita memisahkan itu? Ini menjadi pertanyaan. Dan itu kenapa semestinya secara holistik bukan itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Bukan roh seperti itu. Bagaimanapun juga makanan itu tetap makanan rohani. Meskipun dia hanya nasi. Maka hati-hati, itu kenapa Paulus selalu bicara tentang makanan itu. Kita lihat, kalau kita baca 1 Korintus 10, ayat 31 dan seterusnya. Dia kan bicara tentang makanan sebenarnya. Bahwa makanan itu ada dimensi rohnya, kemuliaan Tuhannya. Makanlah sebagai orang yang dikuasai oleh firman Tuhan misalnya. Kemuliaan Tuhan. Saya pernah pimpin acara, balik lagi ya, saya nggak mungkin ngata-ngatain orang kan.
berdosa. Pestalah Bonataon. Orang Batak di hotel bintang 5. Di salah satu hotel di Jakarta. Pestalah satu kumpulan lah, kumpulan marga. Doanya mantap. Makanannya prasmanan. Ya, makanan di situ. Saya penyuka kepala ikan mas. Ikan mas dia arsik lah bahasa Bataknya. Saya suka sekali kepala itu. Berdoalah sang berdoa. Tuhan berkati makanan ini menjadi sukacita bagi. Amin. Antri dong. Saya nggak terlalu suka duluan makan. Saya agak pemalu orangnya. Serius. Saya suruh orang tua duluan gitu kan. Saya akhirnya di antrian ke 100. Semua ikan mas tidak punya kepala. Lah kemana ini ikan mas gitu ya. Kepalanya kemana ini kepala? Tahu nggak saudara? Setelah makan, semua ada di bawah meja. Gak habis. Saya mulai berpikir, makan ini mesti dicek ini rohnya nggak yang berkata tentang makan ini. Jangan-jangan piringnya itu kayak Candi Borobudur, kepala ikan masnya jadi stupa di atas. Bisa saja. Dia tidak melihat bahwa ternyata masih ada 1000 orang lagi di atas sana yang membutuhkan makanan yang sama. Itu simpel buat kita. Tapi percayakah saudara itu adalah manifestasi orang yang dikuasai roh Tuhan? Maka sekali lagi coba kita lihat. Jangan-jangan yang membuat kita tidak holistik hidup kita karena kita pisahkan. Ada zona roh, ada zona tubuh. Padahal kita sudah diselamatkan. Berikutnya. Manusia, suara saya kencang sebenarnya enggak? Ya. Udah nyala. Ya, baik. Berikutnya, manusia itu hidup karena roh Allah, bukan karena rohnya, karena roh Allah. Mari kita lihat dalam penciptaan. Manusia tanpa roh Allah itu hanya debu. Itu kenapa manusia, Adama, debu tanah, itu digabung dengan roh Allah. Maka dia menjadi manusia yang hidup. Kan begitu? Kalau kita baca Kejadian 2 ayat 7-8, lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan dari rongga hidungnya, maka dia menjadi manusia yang hidup. Jadi manusia yang hidup itu adalah debu tanah plus roh Allah. Maka siapapun di antara saudara yang kehilangan roh Allah, Anda menjadi debu tanah. Maka jangan heran orang-orang yang kehilangan roh Allah dalam dirinya, hidupnya akan seperti debu tanah itu. Gampang dihanyutkan air, gampang dihembuskan oleh angin-angin kehidupan. Itu clear dibaca itu. Bahwa ternyata yang dimaksud dengan roh tadi adalah roh Tuhan. Bukan rohku, bukan rohmu, tapi roh Tuhan. Ini tentang roh Allah yang menguasai hidup manusia. Maka hari ini saudara-saudara pastikan bahwa roh Allah yang menguasai hidupmu. Maka ketika kau berpikir dan kau mengalami kegerakan-kegerakan hidup itu semua karena roh Allah yang menggerakkannya. Itu maksudnya. Coba kita lihat siapakah yang paling banyak menggerakkan kita. Maka itu kenapa Paulus mengatakan itu kembali di sini. Dia buat 2 hal. Inilah orang yang digerakkan oleh yang bukan roh Allah. Dan inilah orang yang digerakkan oleh roh Allah. Dia bicara tentang hal yang tidak baik, dia bicara tentang buah-buah roh. Itulah dimensinya. Maka jika kita lihat di sini ada berbagai macam bagaimana orang dikuasai roh Allah atau tidak. Kita lihat apa yang pertama. Roh Allah menggerakkan kegerakan manusia. Ini keniscayaan Bapak Ibu. Maka ketika roh Allah menggerakkan kegerakan manusia, dia tidak akan mengalami hal-hal yang disampaikan ini. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri dan seterusnya. Akan. Jadi kalau ada orang di sini kerjaannya, ada orang entah kenapa iri misalnya ya. Iri itu adalah orang yang jauh dari roh Tuhan. Kadang gaji tetangganya yang naik, dia tensinya yang naik. Ada itu. Ya, kulkas tambah, temannya yang nambah, dia kolesterolnya yang nambah, penyakitnya. Kadang begitu, itu iri. Tapi ketika dia masuk dalam dimensi roh Allah, berbeda.
ketika dia terberkati dengan itu, maka saya punya potensi yang sama untuk diberkati oleh Tuhan. Kan mesti seperti itu bahasanya. Ini enggak. Kita merasa bahwa ada hal yang tidak baik di situ. Jadi Roh Allah menggerakkan kegerakan manusia. Jadi saya berharap tadinya Bapak Ibu saudara-saudara yang datang ke gereja ini datang bukan karena datang aja, tapi ada kegerakan roh yang membawanya ke sini. Itu benar enggak? Atau hanya karena pengen tahu? Atau karena ingin pelayanan saja? Kalau tidak pelayanan enggak datang. Jawab dulu El. Kalau enggak bertugas datang enggak hari ini? Enggak ada dalam hati aja. Misalnya, itu sepele. Saya tidak akan bicara yang spektakuler di sini, Kak. Tapi ada hal-hal yang sederhana yang membuat kita seperti itu. Ada orang tidak mau datang ke ibadah sektor temannya karena temannya itu enggak pernah datang ke ibadah sektornya dia. Ada yang begitu. Kenapa enggak ikut kau ibadah sektor? Dia itu enggak pernah datang ke rumah saya. Apa urusannya dia datang, kau tidak datang? Kan ini persekutuan Tuhan. Kan seperti itu. Ini yang mau kita lihat. Jadi apa yang menggerakkan kita, itu akan menentukan kemana kita pergi. Maka jika orang digerakkan oleh Roh Allah, maka kehidupannya akan mengalami kegerakan yang dikehendaki. Itu kenapa kehendak Allah menang atas kehendak bebas manusia. Di situ maksudnya tadi ketika ada bahasa Roh Allah, roh mengalahkan daging tadi ya. Roh mengalahkan daging, itu artinya kehendak Allah menang melawan kehendak manusia. Kita kan punya kehendak bebas. Anda punya pisau satu. Anda bisa membuat itu mau motong bayam atau motong saya. Itu kan kehendak bebas Anda. Punya pisau yang sama, tapi Anda bisa melakukan untuk dua hal yang berbeda. Kalau memang itu kehendak Allah, saya pastikan pisau yang tajam itu adalah untuk menyiapkan makanan yang enak. Tapi ketika kehendak bebasmu adalah yang menguasai, maka leher saya bisa hilang. Itu yang terjadi. Itu kenapa mulut yang sama bisa memberkati, tapi mulut yang sama bisa memaki. Bisa loh. Itu kan kehendak bebas itu. Anda boleh ngapa-ngapain, saya nggak bisa larang. Tetapi ketika Roh Allah yang berkuasa atas kita, maka kehendak Allah akan menjadi kehendakku. Itu kenapa doa Bapa kami bicara, Thy will be done, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu. Itu menjadi perenungan kita. Kehendak bebas kita macam-macam loh. Kehendak bebas kita macam-macam. Itu kenapa dunia tidak pernah menawarkan rasa cukup selama kehendak bebas kita berkuasa atas kita. Percayalah. Dunia tidak pernah menawarkan rasa cukup, serba kurang. Makanya waktu dia masih miskin, dia bilang begini ke suaminya, Papa, hari ini kita makan apa? Udah agak berjabatan sedikit, udah kaya dia bilang, Papa, hari ini kita makan di mana? Udah berkuasa dia bilang, Papa, hari ini siapa kita makan? Maka jangan heran semakin kaya orang belum tentu membuat dia semakin menderma. Emang ada koruptor yang miskin? Nggak ada. Saya nggak mungkin korupsi, dari mana? Tetapi koruptor itu kan orang kaya semua. Kenapa? Karena nggak pernah rasa cukup. Itu kenapa kehendak Allah akan membuat orang bersyukur. Buah-buah roh itu kita lihat sukacitanya dan seterusnya. Apa yang terjadi? Bersyukur. Bersyukurlah. Itu kenapa kalau saya mau tanya dulu, Oma, Opa, jangan marahin saya ya. Itu kenapa dulu mau menikahi Oma itu, Opa? Jangan marahin saya, itu pertanyaan polos seorang anak muda. Kenapa mau? Karena cantik, Opa? Masih cantik kah sekarang? Ya daripada ya biar bisa tidur katakan aja cantik ya, Opa. Kamu menikahi karena kecantikan. Saya akan berkata begini, orang yang menikahi pasangannya karena kecantikannya, idealnya laki-laki akan menikah sekali 4 bulan. Karena 4 bulan setelah dia menikah, dia akan bertemu dengan perempuan yang lebih cantik dari dia. Nah, cantikan mana? Itu pasangan ada. Saya tanya boleh ya, tapi no hard feeling ya. Maksud saya begini, mana lebih cantik pasanganmu daripada, siapalah dulu ku bilang ya. Kok lu harus Luna Maya?
siapa? Ya belum namanya boleh, Agnes Mo, siapalah namanya. Cantikan mana Mas? Serius. Kalau saya ditanya mana lebih cantik Agnes Mo daripada istri Pak Pendeta, sudah pasti saya katakan Agnes Mo. Kenapa saya harus mengatakan hal yang salah? Hanya untuk menghibur. Tetapi kenapa saya begitu mencintai istri saya? Karena saya percaya ketika saya bersama-sama dengan dia, kehidupan saya semakin dan semakin ada dalam kasih Tuhan. Itu yang membuat saya. Itu kenapa ada Gium berkata, bukan kebahagiaan yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukur yang membuat Anda bisa bahagia. Percayalah. Saya bersyukur dengan kamu. Saya bersyukur dengan apa yang kumiliki. Dan seterusnya. Ya kan? Ya kan perempuan? Perempuan ini kan bisa hidupnya terancam gara-gara tas. Bisa. Dia merasa keperempuanannya kurang lengkap karena temannya punya Hermes, Louis Vuitton, apalagi Gucci dan seterusnya. Ada. Iya, dia menabung ya kan, dia menabung, nahan lapar, makan hanya untuk beli tas ya kan. Iya, akhirnya dia punya uang 250 juta, ada di Paris beli, dapat. Cuma 25 juta, ada tenang di Singapura. Cuma 2,5 juta, ada tenang di Mangga 2. Cuma 250 ribu Pak Pendeta, ada di Jatinegara. Belinya jongkok. Yang penting Hermes. Makanya saya pernah lihat ibu-ibu datang hujan, dia kan, yang dipayungin tasnya bukan kepalanya. Ada saya pernah lihat itu. Tapi saya bersyukur dengan adanya inang-inang Batak, mak-mak Batak. Saya Hermes-Hermesnya tasnya isinya tetap kantongan plastik. Saksang, kacang, lapet masuk semua ke situ. Hidup mak-mak Batak. Mari kita lihat apa yang terjadi. Mari kita lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Tas yang adalah alat tentengan sekarang berubah menjadi lifestyle. Kenapa? Karena kehendak bebas kita. Sekarang orang berharga karena apa yang dia pakai. Karena yang pakai. Tapi kehendak Allah itu akan membuat kita berkata, cukuplah. Saya diberkati Tuhan. Saya suka Lamborghini. Tenanglah. Saya suka. Kalau ada jemaat yang ngasih saya Lamborghini nanti langsung saja tanda tangan. Tapi saya tidak akan beli Lamborghini. Saya tahu Lamborghini itu bagus, tapi saya tidak akan beli. Kenapa? Saya pastikan bannya rusak, bocor, gaji saya sebulan, setahun tidak bisa beli bannya. Masa semua persembahan jemaat buat beli ban kan? Kurang dosa apa saya? Kehendak bebas. Thy will be done. Itu. Kemudian ada yang namanya rasionalitas berpikir reflektif. Buah-buah roh bicara di situ. Ada bapak-bapak supir masuk ke kampung, buka kaca mobil, dia nyetir. Tiba-tiba ada bapak di pinggir jalan ngomong, sapi katanya. Si bapak ini marah, apa lu ngatain gua sapi gitu. Sapi tetap tapi sambil jalan, apaan lu gitu. 50 meter di belokan, poks, si bapak itu nabrak sapi. Kecelakaan. Apa yang terjadi sebenarnya? Si bapak yang niriak sapi di pinggir jalan itu bilang, bapak ada sapi. Tapi si bapak supir berpikir dia dikatain sapi. Apa yang terjadi? Ditabrak sapi. Itu namanya reaktif. Itu bukan kuasa roh Tuhan. Ada yang pernah lihat badak Jawa? Bukan badak yang di Lapo Pak ya. Badak Jawa. Jangan begitulah. Jangan begitulah. Apa wajah saya sudah terlihat tidak bisa terhindar dari itu semua. Badak itu sudah konservasi, sudah dilindungi. Kenapa? Karena mau punah. Kenapa punah? Diburu orang. Karena culanya. Tapi itu ternyata tidak 100%. Tiba-tiba kita bisa ke hutan Jawa, ada badak di situ mati, nggak ditembak, nggak diburu, mati aja. Mati aja. Udah membusuk dia mati. Kenapa dia bisa mati? Ternyata badak adalah salah satu hewan paling reaktif di muka bumi ini. Jikalau dia marah, semua ditabraknya. Ada batu ditabrak, ada pohon ditabrak, ada jurang ditabrak. Mati dia. Begitulah orang yang reaktif. Sama seperti Bapak Ibu yang bilang, bukan saya.
Itu kenapa ada orang kehilangan hidupnya karena itu. Buah-buah roh bicara itu loh, reflektif. Saya bisa mengendapkan segalanya dalam pikiran saya, sehingga saya tahu apa yang baik, apa yang buruk yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan saya. Orang bisa memaki saya. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa ternyata orang sakit hati karena dia membantu dirinya untuk sakit hati. Ada orang teriakin saya bodoh, saya pergi aja, gak ada masalah. Tersinggung Pak Pendeta? Enggak, loh kenapa? Saya bukan orang bodoh. Kenal juga kagak. Tapi kita kan berantem sama yang kita gak kenal. Yang kita kenal aja susah dilawan, apalagi gak kenal. Apa yang membuat kita kehilangan segalanya? Karena itu reaktif. Tapi roh Tuhan akan membuat kita reflektif. Mengendapkan. Karena yang benar belum tentu baik, yang baik belum tentu benar. Hati-hati kita tentang itu. Yang berikutnya, yang tadinya egosentrisme, dia menjadi altruisme. Altruisme itu dia peduli kepada kebutuhan orang. Egosentris adalah segalanya adalah dia. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang. Itulah egosentrisme. Segala sesuatunya diukur demi kepentingannya. Itu kenapa egosentrisme itu sangat nyata. Itu kan waktu pemilu terasa itu ya. Ada orang nanya ke saya, Pak Pendeta, kalau ada orang tiba-tiba baik, kenapa itu Pak Pendeta? Oh berarti pemilu sudah dekat, saya bilang. Caleg itu, pasti. Karena semua orang bisa memberi tanpa mencintai, mengasihi. Tapi tidak ada cinta tanpa pemberian. Maka ketika Anda mencintai orang tapi Anda tidak memberi apa-apa, Anda egosentris. Itu kenapa banyak perempuan dan laki-laki tidak laku-laku. Sorry ya, maaf. Kenapa? Karena dia punya standar sendiri tentang pasangannya. Sadarkah Anda ketika Anda menentukan sendiri standarmu itu artinya kamu sedang mencintai dirimu sendiri. Saya hampir seperti itu. Saya sudah tua. Dulu mama saya sampai ngancam-ngancam di kampung. Kalau nggak menikah kau mati aku katanya. Sampai sekarang hidup dia. Terus ya, hidup. Artinya egosentris. Anda tahu laut mati, bapak saya yang bunuh. Laut mati itu adalah laut yang permukaannya paling rendah di dunia. Laut mati toh, itu kena buat yang pernah ke Timur Tengah tahu lah laut mati. Dia nggak punya aliran lagi, sehingga dia terima terus, akhirnya garamnya tinggi sekali kan itu laut mati. Jadi jangan pernah kira ada benda-benda di situ tenggelam, ngapung semua saking tingginya garam. Jadi kalau ada yang mau bunuh diri jangan bunuh diri laut mati lah, ngapung. Aku mau bunuh diri, ngapung lagi itu laut mati. Tidak ada kehidupan di sana di laut mati. Kenapa? Karena dia egonya tinggi sekali kalau kita bicara. Maka semua orang yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri tidak akan pernah ada kehidupan di dalam hidupnya. Tidak akan pernah. Tapi altruisme. Itu kenapa ada cerita di Kompas saya baca dari Kaya Rasa Kaya Makna dari Gede Prama. Dia bicara tentang begini. Ada pelatihan supir taksi di Jakarta. Pelatihan supir taksi di Jakarta, panitia berkata tidak saya siapkan. Tidak panitia siapkan makanan. Bawa bekal masing-masing. Hari pertama, pas saat makan siang, semua buka bekal masing-masing. Semua peserta buka, tunggu dulu jangan dimakan, ditukar. Jadi si A ngasih bekalnya ke si B ke si C, begitu seterusnya. Semua kenyang hari itu. Karena ternyata istri-istrinya baik, bapak suami-suaminya tidak disiapin makanan, mereka bikin bekal yang melimpah, semua kenyang. Hari kedua tetap seperti itu. Pada saat makan, buka bekal, aturan kami ubah kata panitia. Semua bawa bekal masing-masing. Tahu apa yang terjadi? Lapar semua. Kenapa? Ternyata setelah hari pertama laporan semua ke istrinya. Mama, besok gak usah banyak-banyak lah makanannya. Kenapa bukan papa yang makan? Ternyata semua supir taksinya ngomong begitu ke istrinya. Ya mama, jangan dikit aja lah makannya, setengah telurnya. Ternyata semua begitu. Kelaparan lah semuanya. Apa yang terjadi? Dia berpikir tentang dirinya, bukan tentang orang lain. Karena jika orang berpikir tentang orang lain, sesungguhnya dia sedang berpikir tentang dirinya. Karena siapakah kita? Aku dan kamu. Ketika semuanya bersama-sama berlomba-lomba melakukan yang terbaik, bukankah semua komunitas ini akan menikmati yang terbaik? Tapi jika ada satu cuman menerima saja, saya pastikan ada satu pemberian yang mubazir. Itu altruisme. Itu kan yang digerakkan Roh Kudus. Itu yang digerakkan oleh Roh Kudus. Maka hidup dalam roh bisa saja tidak menyenangkan.
tapi pasti menyelamatkan. Saya cerita tentang diri saya. Saya besar di kampung yang orang tua saya miskin. Saya tidak akan malu menyebut diri saya lahir dan besar di keluarga orang miskin. Mama saya punya anak itu nasi dibagi 6, ikan asin dibakar itu dipotong 3. Kalau abang saya makan duluan itu artinya adik-adiknya sudah kehilangan ikan asin. Tapi tidak bisa dilawan karena abang itu memang tidak bisa dilawan. Itu saking miskinnya. Ketika saya merantau ke Jakarta, saya tidak langsung jadi pendeta Bapak Ibu. Saya kerja dulu kemana, kesana kemari, kemudian ada uang saya kuliah di STT. Kira-kira seperti itu. Ketika saya sudah berduit, bekerja, hal pertama yang saya lakukan adalah balas dendam ke makanan. Jadi semua uang saya habis makan. Bahkan saya jalan-jalan pernah ke Singapura hanya untuk makan saja. Itu pernah saya lakukan. Habis itu pulang, selesai. Apa yang terjadi? Umur 26 tahun purim saya tinggi. Kena asam urat saya. Asam urat. Oh mau apa ada yang asam urat? Gak usah berkecil hati, saya pun kena. 10,5. Tinggi ya. Kalau kambuh, lumpuh 4 hari. Lumpuh, itu saya. Entah kenapa, makanan yang paling pantangannya asam urat adalah makanan yang paling kita sukai. Entah kenapa. Pemicu kambuhnya asam urat saya kalau enggak daun singkong, duren, jeroan, ini, yang 3 inilah. Dan ini yang paling saya sukai seumur hidup saya. Dan asam urat adalah penyakit yang tidak bisa cheating. Icip dikit enggak akan ketahuan. Ketahuan lumpuh lu besok. Maka kalau asam urat saya kambuh, istri saya itu enggak ngerawat saya. Dia malah tertawa. Rakus katanya. Kadang anak saya disuruh lompat-lompat. Lompat dulu kaki papa katanya. Injak-injak. Biar bertobat bapak kau ini. Itu selalu nih. Yang mau saya katakan adalah, bayangkan ada teman-teman saya makan semua pantangannya itu di hadapan saya. Betapa sakitnya saya. Terkadang saya mau berdoa, Tuhan kutuklah mereka. Tapi nggak mungkin. Masa gara-gara makanan. Tapi intinya, saya harus nahan diri. Saya makan enak hari ini, tapi besok 4 hari saya lumpuh. Makanan enak itu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya tahan, menyakitkan sekali. Tapi besok saya selamat, tidak lumpuh. Itulah hidup di dalam roh. Tidak menyenangkan, tapi pasti menyelamatkan. Semua yang dicatat Paulus di Galatia ini tidak ada yang menyenangkan. Sabar, sabar, kan begitu ya? Sabar. Memang sampai kapan? Sabar. Kan itu kita kan? Tidak menyenangkan, tapi pasti menyelamatkan. Itu yang membuat kehidupan ini terselamat. Kita lihat, buah-buah roh itu tidak menyenangkan dilakukan. Hanya enak diucapkan, percayalah. Buah-buah roh itu hanya enak diucapkan, menjadi quote-quote yang indah. Tetapi untuk dilakukan, itu pasti tidak enak buat Anda. Buat kita, buat saya. Tetapi pasti menyelamatkan. Paling tidak kebaikan. Contoh, salah satunya, kebaikan. Saya percaya bahwa saya ada di gereja ini karena masih banyak orang-orang baik di sekeliling saya yang saya tidak kenal. Bagaimana kalau saya keluar dari rumah tiba-tiba semua orang nimpukin saya, tetangga saya? Enggak selamat saya, tapi mereka baik saya ada di tempat ini. Itu kenapa saya selalu katakan bahwa begitu banyak orang-orang baik yang membuat hidup kita semakin baik. Kalau kamu sulit menemukannya, maka jadilah salah satunya. Kan selalu begitu. Itulah roh. Maka pada malam hari ini, ini yang paling disukai orang ketika saya bicara. Slide ini. Amin. Saya pernah dibilang Pak Pendeta, Bapak Pendeta lumayan lah katanya. Bagian mana yang ibu paling sukai ketika Pak Pendeta katakan amin? Saya katakan cuma sekali saya bilang amin waktu menutup khotbah. Tapi gak apa-apa lah, yang penting masih dia ingat. Tapi intinya, kita sudah tahu toh bagaimana seharusnya roh itu mengalahkan daging itu. Makanya kita tidak lagi mencari definisi-definisi, tapi kita bicara tentang ketaatan untuk digerakkan oleh roh Tuhan. Ketaatan digerakkan roh Tuhan akan membuat rumah tanggamu semakin damai. Mungkin berantem, ya kan Opa Oma? Udah lama pasti gak terhitung lagi berapa kali bertengkar ini suami istri. Pak Pendeta 30 tahun kami berkeluarga, kami tidak pernah bertengkar. Apa? Saya bilang. 30 tahun tidak pernah bertengkar, jangan-jangan tidur kalian beda tempat, saya bilang.
Satu di kamar mandi, satu di dapur tidur. Terkadang saya lewat saja kena tangan istri saya, dia marah. Papa jalan pakai mata. Oh tidak, mama jalan pakai kaki, saya bilang. Bertengkar kita. Tapi kan tidak kehilangan damainya. Kenapa? Karena digerakkan oleh Roh Tuhan. Seperti itu. Dan kita kadang gagal menikmatinya karena terkadang roh itu kita tenggelamkan dalam kehendak bebas kita. Maka malam hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita untuk kita semuanya yang menikmati roh Tuhan, rasakanlah damai sejahtera itu sungguh-sungguh akan tinggal dalam kita. Bahkan ketika pergumulanmu tidak selesai tapi kamu dalam damai sejahtera bisa melampauinya. Bahkan ketika masalahmu tidak selesai, masalah itu tetap kamu lampaui dengan damai sejahtera. Itulah kehidupan orang yang digerakkan Roh Kudus. Percayalah. Percayalah. Dan ini adalah kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Besok kita akan terima pencurahan Roh Kudus sebagai tanda mengingatkan kita bahwa tidak ada lagi yang bisa menggagalkan kita menikmati kuasa roh itu. Percayalah, Roh Kudus adalah tanda Immanuel yang sejati. Apa Immanuel? Allah beserta kita. Tidak Yesus lagi, tapi Roh Kudus yang tinggal bersama dengan kita. Itulah Immanuel yang sejati. Dan itu akan menggerakkan kita untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, semoga dikuatkan dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita bersatu teduh sejenak.
Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita masuk doa syafaat, izinkan kami dari komunitas persekutuan doa biji sesawi. Jadi memang hari ini kegiatan pekan doa selesai, tetapi dalam jemaat kita ada kegiatan persekutuan doa biji sesawi yang setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 7 pagi. Itu dilaksanakan secara Zoom. Jadi nanti link Zoom-nya itu dibagikan melalui WA Group wilayah. Jadi sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatan kita setiap hari Sabtu dalam pekan doa. Dalam doa biji sesawi, mohon maaf. Jadi ini doa syafaat ini akan dibawakan oleh kami dari komunitas persekutuan doa biji sesawi. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa Roh Kuduslah yang akan menyelamatkan kami. Tetapi ketika kami diajak untuk taat kepada Tuhan, memang berat Bapa. Seringkali kedaginganlah yang selalu kami lakukan. Tetapi melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Frankie, kami memahami bahwa Roh Kudus-Mu lah yang harus hidup di dalam hati kami, karena ada kepastian keselamatan di dalam Roh Kudus-Mu. Kuatkan kami ya Bapa, sehingga kami sebagai jemaat-Mu dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini ya Bapa, kami ingin berdoa untuk setiap program pelayanan yang ada di dalam jemaat kami, baik di dalam lingkup majelis jemaat, maupun di dalam lingkup komisi-komisi dan kelompok kerja. Kiranya Tuhan Yesus berkati, agar kami sebagai jemaat dapat melakukannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga dapat berbuah dan dapat memberikan dampak yang positif bagi kami jemaat yang dilayani. Kami pun menyadari ya Bapa, bahwa program pelayanan ini membutuhkan juga perhatian, kerjasama, dan juga partisipasi dari jemaat ya Bapak. Tidak hanya kami lihat dan kami dengar, tetapi kami juga dapat terlibat langsung di dalam pelaksanaan program-program pelayanan di dalam jemaat kami. Sehingga kami dapat saling membangun, kami dapat saling menguatkan untuk menjadi satu komunitas yang peduli dan relevan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan menyertai kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, untuk terus melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih ya Bapak. Bapa yang di surga, pada malam hari ini ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur terima kasih karena kami boleh memiliki Allah seperti Engkau Bapa. Engkau ada Allah yang hidup, Allah yang menjawab doa. Kami sungguh mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala perkara. Demikian juga kami akan membawa GKI Cipinang Elok Tuhan yang pada bulan mendatang 22 Juni 2024 Tuhan di Sekolah Penabur Internasional Kelapa Gading mendapatkan tugas ya Bapak sebagai jemaat penyambut persidangan majelis klasis Jakarta Timur yang ke-37. Bapak, jika Engkau mempercayakan tugas ini Tuhan pada GKI Cipinang Elok, Engkau juga yang akan menolong, Engkau yang akan memberkati Tuhan, agar setiap anggota tim GKI Cipinang Elok Tuhan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berikan Tuhan kesehatan, berikan Tuhan kekuatan, hikmat, kesatuan hati Bapa di dalam bekerja supaya kompak Bapa, dan Tuhan juga berikan kerendahan hati, Tuhan berikan juga kepekaan akan suara Roh Kudus-Mu Bapa, agar dalam pelayanan ini Bapa semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau Bapa yang di surga
yang akan memberikan keberhasilan bagi tim GKI Cipinang Elok ini dalam menjalankan tugas, sehingga semua acara demi acara Tuhan boleh berjalan dengan baik dan sukses. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami mau serahkan doa kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan yang penuh rahmat, terima kasih telah memberi kami pengharapan. Terima kasih telah memberi kami keselamatan. Terima kasih kami telah ditebus dari dosa-dosa kami. Oleh karena sebenarnya kami ini milik Tuhan. Kami berada di dalam Tuhan serta menghendaki semuanya berada di dalam kehendak Roh. Akan tetapi kami masih digelayuti oleh keinginan dunia. Kami masih terikat oleh keinginan daging kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami supaya kami selalu dikuasai oleh Roh Tuhan. Biarlah kami hanya memikirkan Roh Tuhan saja supaya kami dapat diselamatkan dari kedagingan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami di dalam pekan doa ini mau sepakat, kami mau berdoa untuk pendeta-pendeta kami yang telah melangkah menjalani kehidupan usia emasnya. Anugerahkanlah mereka kekuatan untuk dapat terus berkarya di dalam Tuhan. Anugerahkanlah berkat, hikmat, dan kesehatan prima. Dan cerahkanlah mereka dalam mengatur pola hidup dalam keseimbangan, yaitu hidup dalam pelayanan dan hidup di usia emas. Biarlah juga model spiritualitas yang mereka miliki, yaitu kedekatan dengan Tuhan dan kerinduan mencari kehendak Tuhan, boleh nampak jelas dalam khususnya kehidupan pendeta kami yang sudah dalam usia emas, yang sudah lama mereka gumuli, dan boleh menjadi teladan bagi kami jemaat Tuhan dalam bertumbuh, berbuah sesuai kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, bagi Allah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus bimbing kami supaya kami peka dan setia kepada kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan saja yang menguasai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu dari PDBJ Sesawi yang telah membawakan doa syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, berakhir pekan doa bukan berarti akhir dari persekutuan doa di GKI Cipinang Elok. Jemaat bisa menyampaikan pokok doa untuk didoakan setiap minggunya di PDBJ Sesawi yang juga akan merayakan HUT di Sabtu minggu depan tanggal 25 Mei 2024. Dan saat ini kita mau tutup pekan doa kita hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri sekalian. Kita mau katakan, biarlah Roh Kudus yang boleh terus tuntun kehidupan kita sepulangnya dari sini dan seterusnya sampai kehidupan kita berlangsung. Karena kalau Roh Kudus yang menuntun, tiada yang mustahil, tiada yang sukar.
Kita mau katakan sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh dengan hati kita mau katakan bahwa Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di sini mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah. Katakan sekali lagi, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Untuk penutup dan berkat. Dengan sukacita kita akhiri persekutuan kita berdoa. Terima kasih Tuhan ketika kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus-Mu yang menggerakkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Bapa di surga, tambahkanlah iman kami untuk selalu ada dalam ketaatan sejati, untuk bersedia digerakkan oleh Roh Kudus-Mu. Kami percaya ketika kami kembali ke dalam kehidupan kami, ke dalam keseharian kami, Roh Kudus itu juga yang menggerakkan kami untuk tetap setia di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan persekutuan kami menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, perkenankan kami untuk menerima berkat dari-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa di dalam
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti akan dilanjutkan oleh warta dari panitia atau dari